Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, izin teman-teman semua. Perkenalkan saya Afifah Febriani dengan NIM 240610134. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang inovasi dan teknologi dalam bisnis medis. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Inovasi dan teknologi dalam bisnis medis. Dunia medis tidak terlepas dari dua hal, inovasi dan teknologi. Keduanya bukan hanya sekedar tren, melainkan kebutuhan untuk membuat layanan kesehatan menjadi lebih baik. Inovasi, apa itu inovasi? Inovasi adalah proses menciptakan atau mengembangkan ide, produk, maupun layanan baru yang memberikan nilai tambah. Inovasi dapat berupa pengembangan aplikasi kesehatan, sistem rekam medis elektronik, hingga penggunaan kecerdasan buatan dalam pelayanan medis. Ini bukan hanya soal alat baru, tapi tentang cara baru untuk memberikan nilai tambah. Contoh nyata di sekitar kita yaitu aplikasi kesehatan untuk janji temu, rekam medis yang sudah digital, sampai pemanfaatan AI untuk diagnosa yang lebih cepat dan lebih akurat. Yang kedua, peran teknologi dalam bisnis medis, yaitu teknologi berfungsi sebagai tulang punggung dengan menggunakan sistem informasi dan perangkat digital yang terintegrasi. Kita bisa bekerja jauh lebih efisien, berkomunikasi lebih cepat, dan yang paling penting, pelayanan jadi tidak ribet. Pada akhirnya, semua inovasi teknologi ini tujuannya sederhana, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan. Dulu, pasien harus antri berjam-jam untuk ambil nomor. Sekarang dengan aplikasi, mereka bisa daftar dari rumah. Inilah wujud nyata dari inovasi dan teknologi yang akan kita bahas. Yang kedua, mempermudah akses layanan kesehatan. Yang dimana sekarang klinik dan rumah sakit sudah menyediakan website resmi dari klinik maupun rumah sakit mereka sendiri. Jadi pasien tinggal baca dari Google untuk melihat seperti apakah layanan dari klinik ataupun rumah sakit tersebut. Yang kedua, mengurangi biaya operasional, yang dimana dulu riwayat kesehatan pasien tersimpan dalam tumpukan dokumen kertas yang rawan hilang, rusak, atau bahkan sulit dicari ketika diperlukan. Sekarang, data medis terintegrasi secara digital melalui rekam medis elektronik ataupun RME, yang dimana dokter bisa melihat riwayat alergi atau resep obat sebelumnya hanya dalam hitungan detik, yang secara langsung meningkatkan kualitas pelayanan. Apabila pasien tersebut datang kembali berobat dengan melihat riwayat gejala sebelumnya dan apakah dia alergi terhadap obat-obat tertentu yang em, maka dari itu akan mempermudah pelayanan dari dokter kepada pasien. Kemudian untuk contoh dari mengurangi biaya operasional ini juga dapat ketika seseorang mengalami keluhan penglihatan dan dia ingin berobat ke polimata di suatu rumah sakit, maka tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya seperti ongkos transportasi, dan lain sebagainya. Karena sekarang di media sosial, contohnya seperti di Instagram ataupun Google, telah menyediakan jadwal dari dokter-dokter dokter umum ataupun dokter spesialis. Jadi sudah terjadwal dan terstruktur dengan baik. Jadi kita hanya mengakses lewat internet saja, baik itu melalui Instagram, Google, dan lain sebagainya. Jadi kita dapat menghemat waktu dan lebih efisien untuk tidak membuang-buang biaya yang tidak perlu. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan kepuasan pasien, yang dimana saat semuanya cepat, mudah, dan akurat, pasti pasien akan lebih puas dan percaya pada layanan kita sehingga dia senang berobat ke klinik ataupun ke rumah sakit. Digital marketing untuk layanan medis. Digital marketing yaitu strategi pemasaran yang menggunakan media digital dan internet untuk mempromosikan suatu produk atau layanan. Dalam bidang kesehatan, digital marketing membantu rumah sakit, klinik, laboratorium, maupun layanan kesehatan lainnya menjangkau masyarakat secara lebih luas, yang dimana masyarakat lebih mengenal dari klinik ataupun rumah sakit yang kita miliki.
Nah, digital marketing di bidang kesehatan bukan sekedar iklan, melainkan cara membangun jembatan antara penyedia layanan kesehatan, baik itu rumah sakit, klinik, lab, dengan masyarakat melalui internet. Tujuannya agar layanan tersebut lebih mudah ditemukan dan dipercaya oleh orang yang membutuhkannya. Tujuannya sebagai berikut, ada 5 poin. Yang pertama, meningkatkan visibilitas layanan kesehatan. Yang kedua, menarik pasien baru. Ketiga, membangun kepercayaan masyarakat. Keempat, menyebarkan edukasi kesehatan. Yang kelima, mempertahankan hubungan dengan pasien. Contohnya, meningkatkan visibilitas dan menarik pasien baru. Agar ketika orang mencari, misalnya kita memiliki klinik gigi terdekat dengan masyarakat di sekitar kita, maka klinik gigi terdekat di Google, klinik tempat Anda praktek yang muncul paling atas. Kemudian, contoh yang kedua yaitu menggunakan Google Maps ataupun iklan pencarian melalui Google Ads agar klinik yang kita miliki langsung muncul di ponsel calon pasien saat mereka mencari layanan medis. Yang kedua, membangun kepercayaan dan menyebarkan edukasi. Membuktikan bahwa rumah sakit ataupun klinik yang kita miliki kredibel dengan berbagai ilmu. Contohnya, yaitu membuat video edukasi singkat di Instagram atau TikTok tentang cara pertolongan pertama pada anak demam, ataupun contoh sederhananya seperti menerapkan pola makan sehat dan hidup sehat, bagaimana olahraga yang teratur. Mungkin itu dapat kita upload di media sosial yang kita miliki. Nah, bisa dibuat oleh dokter dari rumah sakit ataupun klinik yang kita miliki, ataupun perawat dan nakes lainnya. Ini menunjukkan keahlian ataupun otoritas sehingga masyarakat lebih percaya. Yang ketiga, mempertahankan hubungan dengan pasien. Tetap terhubung meski pasien tidak sedang sakit. Contohnya, mengirimkan newsletter mingguan atau pesan WhatsApp tentang tips pola makan sehat ataupun pengingat jadwal vaksinasi berkala. Digital marketing adalah cara kita menjemput bola alih-alih menunggu pasien datang. Kita hadir di platform digital tempat mereka biasa mencari informasi sehingga saat mereka butuh bantuan medis, rumah sakit ataupun klinik yang kita milikilah yang pertama kali terlintas di pikiran mereka. Tetapi dengan catatan, kita tetap menjunjung etika profesi kedokteran dan hukum yang berlaku tentang undang-undang yang mengatur dari praktik kedokteran tersebut. Bentuk digital marketing dalam bidang kesehatan. Di sini ada 6. Yang pertama, website resmi fasilitas kesehatan. Mampu membantu memperkenalkan layanan kesehatan kepada masyarakat dengan informasi yang lengkap dan mudah diakses. Masyarakat akan lebih percaya dan lebih tertarik untuk menggunakan layanan tersebut. Yang kedua, media sosial membantu memperkenalkan layanan kesehatan, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan memudahkan interaksi antara fasilitas kesehatan dan masyarakat. Yang ketiga, Search Engine Optimization ataupun SEO. SEO membantu website lebih mudah ditemukan di Google sehingga layanan kesehatan dapat dikenal oleh lebih banyak orang. Yang keempat, email marketing, yang dimana untuk menyampaikan informasi layanan, edukasi kesehatan, atau pengingat jadwal pemeriksaan kepada pasien. Yang kelima, iklan digital, yang dimana membantu memperkenalkan layanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih luas dalam waktu yang singkat. Terakhir, keenam, konten marketing, yang dimana dilakukan melalui artikel, video, atau infografis yang memberikan edukasi kesehatan sekaligus memperkenalkan layanan yang tersedia. Selanjutnya, pemanfaatan telemedicine dan home care berbasis teknologi dalam pelayanan kesehatan. Telemedicine sendiri adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan dari jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Layanan ini memungkinkan pasien memperoleh konsultasi medis tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Layanan yang dapat diberikan melalui telemedicine diantaranya konsultasi dokter secara online, pemantauan kondisi pasien, edukasi kesehatan, pemberian resep elektronik, tindak lanjut pasca pengobatan. Kemudian manfaat telemedicine sendiri, yaitu perkembangan telemedicine memberikan berbagai keuntungan bagi pasien maupun tenaga kesehatan, terutama dalam meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan. Di antaranya dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan,
kemudian memudahkan akses layanan kesehatan, mengurangi hambatan geografis, misalnya kalau jarak dari rumah seorang pasien ke klinik ataupun rumah sakit lumayan jauh dengan kondisi hujan ataupun angin yang kencang, maka itu akan menghambat dari perjalanan pasien menuju pengobatan. Kemudian yang keempat, mendukung kontrol pasien penyakit kronis. Dan yang kelima, meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Telemedicine menjadi salah satu inovasi yang berkembang pesat setelah pandemi COVID-19. Selanjutnya, home care berbasis teknologi, yang dimana home care adalah pelayanan kesehatan yang diberikan langsung di rumah pasien. Dengan dukungan teknologi digital, layanan home care menjadi lebih mudah diakses dan dikelola. Contoh layanan home care sendiri, yaitu perawatan luka, perawatan lansia, fisioterapi, pemeriksaan kesehatan di rumah, pemantauan pasien penyakit kronis. Teknologi membantu proses pemesanan layanan, pencatatan data pasien, dan komunikasi antara tenaga kesehatan dengan pasien. Peluang dan tantangan inovasi teknologi dalam bisnis medis. Perkembangan teknologi membuka peluang baru dalam dunia kesehatan. Namun, penerapannya juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Untuk peluangnya sendiri, yang pertama, munculnya model bisnis kesehatan digital. Kemudian yang kedua, peningkatan akses layanan kesehatan. Ketiga, efisiensi operasional fasilitas kesehatan. Yang keempat, pengembangan layanan berbasis data. Nah, sudah kita bahas sebelumnya, yang untuk tantangannya sendiri yaitu keamanan dan kerahasiaan data pasien bisa bocor kapan saja. Kemudian yang kedua, biaya implementasi teknologi. Dan untuk yang ketiga, kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten. Yang keempat, regulasi dan aspek etika penggunaan teknologi. Perkembangan bisnis medis modern, yang dimana beberapa poin utama yang dapat kita ambil dari penjelasan yang telah saya sampaikan. Digital marketing membantu memperluas jangkauan layanan kesehatan. AI mendukung analisis data dan pengambilan keputusan. IoT memungkinkan pemantauan kesehatan secara real-time. Telemedicine meningkatkan akses pelayanan kesehatan jarak jauh. Yang terakhir, home care berbasis teknologi memberikan pelayanan yang lebih fleksibel dan personal. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, kualitas pelayanan kesehatan dapat meningkat sekaligus menciptakan peluang bisnis baru di bidang medis. Terima kasih dokter, terima kasih teman-teman semua yang telah menyimak pembahasan yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang calon dokter, mari bersama membangun masa depan kesehatan.